kalau lagi kesel suka mikir, gila gue kan jatuh cinta sama dia dulu kayak apa gitu, terus perjalanan cinta kita kan juga dulu kayak apa. Cemburunya sih mungkin bukan ke orang lain, tapi ke hal yang menyita perhatiannya dia. Contohnya kalau nonton drakor ya, sampai nggak inget waktu itu. Gua aja risih kalau misalkan dia habis nonton drakor nih, terus habis itu gitu-gitu kan. Assalamualaikum, selamat berbuka puasa. Wabarakatuh. Seneng banget hari ini loh, gue hilang. Pertama-tama, selamat Ya. anak ke-5. Dan akhirnya laki-laki. Iya. Alhamdulillah. Inikah doa yang selama ini dipanjatkan kepada Tuhan? Waduh. Terjawab. Kalau doa sih memang doanya udah lama. Pengen punya anak cowok. Terus akhir tahun kemarin tuh udah hopeless sebenarnya. Udah salaman nih. Udah ya 4 aja ya. Deal gitu. Udah ya nggak ada ngomongin nambah anak lagi ya gitu. Udah ya nggak ada harapan punya anak laki ya gitu. Ya. Iya pas lagi liburan. Liburan. Terus pulang liburan tiba-tiba dia nggak ngomong-ngomong nih kalau telat. Terus tiba-tiba dia ngetes sendiri, keluar dari kamar mandi, teriak-teriak, gue lagi sholat nih. Baru kelar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tes packnya diginiin, nih, gitu. Langsung gue, hah, ini beneran nggak? Ini beneran nggak gitu? Langsung. Makanya akhirnya gue buru-buru ambil kamera, ayo pembuktian lagi, kamu harus tes lagi, gitu. Ayo kencing sana kencing. Akhirnya kan nggak bisa kencing kan, baru habis keluar akhirnya minum yang banyak dulu, baru pipis lagi dan benar-benar ternyata positif gitu. Ya alhamdulillah sih akhirnya di saat kita udah hopeless malah dikasih gitu. Tapi jadi memang kita tuh ekspresinya jadi kalau orang ngeliat ini apa sih laki bini kok malah kayak cengengesan karena kita benar-benar nggak nyangka, ini beneran dikasih lagi nih, hamil lagi nih, Masya Allah. Terus ya udah, jadi kita ketawa-ketawa. Sempet ini nggak sih deg-degan kalau ternyata cewek lagi? Awalnya ya. Ya tapi memang pasrah sih Lun, karena kan kita nggak pernah direncanain nggak pernah program kan semua anak. Jadi ya udah gitu, kalau emang cewek lagi nggak apa-apa. Tapi waktu itu kita kan akhirnya emang sebelum itu kita mau udah niat umroh kan. Nah pas waktu umroh itu doanya adalah aku ngucap nazar gitu. Aku bilang kalau misalnya memang dikasih rezeki cowok, nanti setelah melahirkan aku bakal begini, bakal melakukan ini gitu. Kalau dikasih cewek juga boleh tahu. Apa? Boleh tahu nggak nazarnya apa? Nah ini sih, aku cuma pengen waktu itu kayak 40 hari mau puasa setelah menyusui, aku bilang gitu. Terus aku pengen kasih rezeki sama beberapa, adalah pokoknya yang mau aku kasih banyak orang gitu. Dan kalau misalnya emang ini benar cowok, berarti kan aku harus ngelakuin itu kan. Jadi ntar pas habis melahirkan, kelar menyusui, aku akan habis melahirkan melakukan nazar yang pertama, kelar menyusui yang puasa 40 hari itu. Sementara gue di sana nggak berdoa berharap anaknya laki-laki. Jadi waktu itu dia cerita, tadi aku depan Ka'bah ya, aku berdoa anaknya laki-laki. Ngapain kamu pakai berharap gitu? Emang kamu nggak doa anaknya laki-laki? Enggak berani. Takutnya kalau misalkan naruh ekspektasi tinggi terus tiba-tiba nggak dapet kan takutnya kecewa. Gue sih lebih ke situ sih. Ya udahlah pasrah lah, mau cewek lagi juga seru, 5 cewek. Tapi kalau mau ada yang cowok juga seru juga gitu. Akhirnya gue punya anak cowok gitu. Dan alhamdulillah nggak menjadi satu-satunya pangeran. Oh iya. Ada kubu gua lah paling nggak di rumah. Soalnya anak gua 4 ya. Semua belain maknya, nggak ada yang belain bapaknya gitu loh. Jadi gua dapet satu kubu nih. Sayang siapa? Sayang mama. Cantiknya kayak siapa? Kayak mama. Pokoknya semua kayak mama. Dia nggak ada temennya. Kasian. Kasian pokoknya. Ngomong-ngomong, kalau aku ngelihat Usi dan Andika ini ya, aku mau nanya soal Usi, sama Usi dulu deh.
sukses, suami ganteng. Wis. Kalah ganteng gua sama Kapten Ri. Iya sih. Gue Ya nonton, sih lagi. gue nonton. Iya. Iya. Ya masa gue bilang gantengan lo, kan harusnya Usi yang ngomong gantengan lu deh. Kalau gue kan tetap sih, Usi. Jadi ini, suami ganteng, sukses, anak-anak banyak, dan cantik-cantik, dan sebentar lagi ganteng. Menjadi seorang Usi itu gimana sih? Kalau gue ngeliatnya tuh enak banget loh sih. Kayaknya lengkap gitu hidup lo. Kok mukanya gitu? Iya. Apa ini? Apa? Yang orang lain lihat dan yang setiap hari lihat ini kan kayaknya agak. Ya kalau dilihat dari sisi itunya ya, punya anak sehat, alhamdulillah, punya suami sukses ganteng, itu pasti hal yang luar biasa. I'm so lucky gitu kan. Cuman kan di luar itu banyak cerita, banyak hal-hal yang tidak orang semua tahu juga itu terjadi sama kita. Maksudnya gimana mempunyai anak yang sehat, anak yang cantik tuh ada caranya. Gimana punya suami yang ganteng dan berbahagia. Ada air mata yang dikorbankan. Ya, kan? itu pasti ada, namanya rumah tangga kan. Kita kan juga nggak melulu baik-baik banget gitu. Kalau misalnya ada masalah sih, sekali dua kali sih pasti ada masalah. Cuman kita nggak pernah sampai yang parah banget ya. Ini juga jangan sampai. Sejauh ini sih semua masih bisa dikendalikan hati masing-masing lah gitu. Kalau dia lagi gondok sama gua, dia bisa telan sendiri. Kalau gua lagi gondok sama dia, gua nggak tunjukin gua telan sendiri gitu. Tapi endingnya kita pasti akan selalu ada pembahasan sih. Jadi misalnya lagi kesel, didiamin dulu, kesel didiamin, nanti kita suatu hari pasti kita akan bahas dan tuh keluar semua, tapi nggak sampai yang wah meledak itu enggak. Masih bisa secara dewasa lah, bro. Masalahnya tuh masih yang titik-titik lah, masih yang kecil-kecil, jangan sampai sih ada masalah besar ya dalam rumah tangga gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang beruntung, iya pasti beruntung banget. Apalagi pernah gagal menikah. Terus 5 tahun menjanda waktu itu dengan segala macam omongan di luar sana, kanan kiri. Karena di Indonesia kan, mungkin di dunia kali ya, janda itu kan jelek banget gitu ya. Stigmanya, statusnya kan janda. Nah ternyata dapat bujangan. Jadi orang luar kalau yang nggak ngerti, ih beruntung banget ya Usi dapat bujangan, ganteng, ini. Ya beruntung sih. Tapi ngomong-ngomong tadi Andika ngomong soal air mata, kira-kira air mata apa yang pernah Andika keluarkan untuk Usi? Oh banyak. Kalau orang di luar ya, gue kalau baca komen-komen yang tadi Usi bilang gitu, oh Usi beruntung banget dapet Andika, gila. Coba lu sehari sama gue kuat nggak gitu loh. Gue cuman pengen ngebalikin gitu doang. Gue itu orangnya mood swing-nya parah, terus gue orangnya egonya gede banget. Terus gue itu kalau ada satu masalah bisa ngerembet ke banyak hal ya. Terus orangnya dendaman gitu. Oh iya? Jadi banyak hal negatif di diri gue yang sejauh ini yang bisa nerima cuma Usi doang. Gitu. Luar biasa. Kan orangnya lihat gue kan di TV doang gitu. Ya. Orang lihat, oh Andika ini ya sukses, masih muda, apa segala macam. Usi beruntung. Gitu. Kalau menurut gue sih kebalik sih, gue yang beruntung. Gitu. Karena nggak ada yang mau nerima gue lagi dengan kondisi whole package-nya gitu. Aduh. Enggak lah, kalian beruntung satu sama lain memiliki satu sama lain, saling melengkapi ya namanya kan. Cangkir ketemu tutup. Bener-bener emang. Ya kan? Gitu. Jadi ada ngepas. Kalau Luna belum ketemu ya tutupnya ya. Nanti kita tanya. Pupu. Ya. Doain biar aku kayak kalian. Amin. Usi, aku mau nanya lagi. Nanti ladies first ya, Dika ya. Ya. Tadi kan kita bicara itu udah
soal perkawinan kalian kalau bisa dibilang cukup harmonis, ya mungkin orang nggak tahu di dalamnya itu seperti apa, tapi yang terlihat di luar kalian bisa melewati banyak hal. Pastinya kan nggak mungkin kalian juga ceritain semuanya gitu. Pada saat kalian nggak usah Usi deh, kalian deh, di saat titik terendah hubungan kalian, yang paling berusaha nguatin satu sama lain itu siapa? Dika atau Usi yang lebih strong di sini? Tergantung kasusnya kalau itu. Iya. Ya kan? Yang paling sering siapa? Dia. Tadi dibilang. Okay. Tapi yang selalu minta maaf gue. Oh, Meskipun gue nggak salah, gue yang minta maaf. berjiwa besar Anda ya? Oh, iya. Saya sangat memahami dia lah dari awal pacaran. Dia tuh kalau minta maaf gini dong, ya udah maafin aku ya. Yeah. Kalau laki-laki kan minta maaf yang, iya aku minta maaf, aku janji besok-besok begini panjang gitu. Kalau dia cuman, ya maaf ya. Gitu. Cewek biasa. Salahnya salah siapa? Hah? Salahnya salah siapa? Ya banyak kan sih kamu lah. Enak aja. Terakhir kali siapa yang minta maaf? Kapan? Kenapa? Yang terakhir kali minta maaf siapa? Gue. Oh, bikin salah berarti nih. Iya. Kalau itu iya. Sama-sama aja sih sebenarnya. Ya kalau misalnya dibilang, kalau tadi Andika bilang, yo gue selalu minta maaf karena ya mungkin emang sifat kali ya Lun ya. Jadi sifat aku tuh ya mungkin jeleknya di situ, suka yang dulunya kan mungkin terlalu dipupuk untuk menjadi perempuan kuat gitu ya. Jadi kayaknya kayak gengsinya tuh gede banget gitu. Kesel kalau misalnya udah gila nggak bisa nih, gue nggak bisa minta maaf padahal aku yang salah. Nah akhirnya dia tahu kuncinya gitu. Tapi abis itu sih ya udah kita nangis-nangisan bareng, maaf-maafan bareng. Ya seperti itu. Terus sih kayaknya rata-rata ya. Aku karena gengsinya gede banget sih. Tapi menurut kalian, apa sih yang membuat kalian tuh bisa bertahan sampai sekarang? Kunci sukses keharmonisan dalam rumah tangga. Bukan, ini in general supaya kita nih kayak gue bisa mencontoh Usi dan Dika. Kalau dari aku tuh gini. Setiap kita ada masalah, terus kayaknya lagi kesel, aku selalu ingat untuk mencapai di titik ini nih, menikah udah bertahun-tahun, punya anak yang luar biasa, itu melewati histori yang panjang di belakang, tangisan, darah, air mata, dan segala macam udah kita lewatin, terus kayaknya kalau cuman hanya karena masalah-masalah yang nggak ada apa-apanya, terus kitanya juga jadi kenapa-napa, kayaknya nggak worth it ya, gitu. Jadi, ya di luar itu ya pasti cinta, karena aku mencintai dia. Kalau misalnya udah nggak ada cinta, mau dia seganteng apa, sebaik apa, pasti kan yang, gimana gitu ya. Nah, gimana cara memupuk cinta itu? Kan yang susah kan itu kan, Lun. Jatuh cinta mah gampang, sama siapa aja bisa. Tapi memupuknya itu yang susah. Nah, jadi aku kalau lagi kesel suka mikir, gila gue kan jatuh cinta sama dia dulu kayak apa gitu. Terus perjalanan cinta kita kan juga dulu kayak apa. Jadi kalau misalnya ada masalah kecil kayak gitu, udah baik aja gitu, nggak bisa aku gede-gedein tuh. Kalau dari aku sih gitu. Selain itu juga ada anak-anak. Tapi jangan sampai kita mempertahankan rumah tangga, cintanya udah nggak ada, mempertahankan rumah tangga hanya karena anak-anak. Oh benar. Itu. Jadi yang utama menurut aku adalah cinta dulu. Terus yang kedua, aku harus melihat ke belakang historinya. Jadi di luar itu jadi menang gitu semuanya, bukan hanya karena gue kawin sama dia, bertahan sekarang hanya karena anak-anak, bakalan baik. Kalau Pugu gimana? Gue sih, kan kita juga punya konten yang ngobrol sama pasangan-pasangan lain nih. Di konten itu kami pun juga belajar gitu, di pasangan-pasangan yang kita temui itu kita selalu nemu 3 poin yang sama. Yang pertama itu kejujuran, itu pasti. Yang kedua komunikasi, dan yang ketiga adalah adaptasi gitu. Karena kenapa ada poin yang ketiga yang adaptasi? Karena setiap hari manusia kan berubah ya. Bisa dipengaruhi sama lingkungannya, temannya, pekerjaannya dan lain-lain gitu. Jadi kadang pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pasangan itu kan
dulu kamu kayaknya begini, kok sekarang begini, kayak gitu. Dulu kamu kalau aku begini, kamu pasti begini, tapi sekarang kok enggak gitu. Itu kan karena manusianya berubah. Tapi kalau kita nggak pandai beradaptasi dengan perubahan, ya kitanya makan hati terus gitu pada akhirnya. Jadi di samping kejujuran dan komunikasi, adaptasi itu ternyata satu poin besar yang penting, dan itu yang kita dapat dari pasangan lain yang akhirnya kita mulai terapkan di rumah tangga kita gitu. Masih suka ada yang Intinya cemburu sih, nggak sih? apa? Masih ada yang cemburu? Cemburu sih udah hampir nggak ada ya. Hmm. Udah hampir nggak ada. Karena memang gimana ya Lun, kayaknya hidup kita tuh ya Cemburunya sih mungkin bukan ke orang lain, tapi ke hal yang menyita perhatiannya dia. Contohnya kalau nonton drakor ya, sampai nggak inget waktu itu. Kalau dia ke gue, kalau gue di depan komputer main game nggak inget waktu gitu. Nah, kalau gue drakor aja terus tonton. habis bingung ngapain lagi begini kan? Kayaknya lu masih dendam ya sama Kapten Ri ya? Nggak, kalau cewek-cewek nonton drakor dan akhirnya terlalu terbawa itu bahaya loh. Gitu, kenapa? Ekspektasinya ketinggian. Iya, itu. Jadi hidup dalam dunia film, berharap pasangannya melakukan hal yang sama seperti aktor kesayangannya. Gua aja risih kalau misalkan dia habis nonton drakor nih, terus habis itu gitu-gitu kan, terus habis itu meluk gue. Itu gue malas gitu, karena nggak usah meluk, lu pasti meluknya meluk fisik gue, tapi otak lu ngebayangin si orang itu gitu. Aduh ya Allah. Gak apa-apa, aku penyegaran. Gue penyegaran. Mau nanya. Ada yang nonton itu nggak? Drakor World of Married Couple. Udah aku. Dia kan aku udah bilang, kamu harus nonton ini ya, harus nonton ini. Dia nggak mau. Gitu. Nggak mau ngapain. Dia ini tentang perselingkuhan, bla 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 bla. Tapi dia nggak mau. Dia kan Nggak mau. kenapa kamu nggak mau? Takut ya? Ya karena itu kan di setting untuk menjadi sebuah cerita yang begitu. Iya. Dia kebawa dulu. Kalau lagi nonton di pause, kamu jangan gituin aku ya. Mana gue tahu apa yang lagi lu tonton gitu. Aduh. Kamu jangan sampai gitu sama aku ya. Terus tiba-tiba bangun tidur nih. Semalam aku mimpi parah banget. Aku mimpi kamu selingkuh. Apaan sih? Gara-gara nonton itu, drakor-drakor itu. Kan jadi impact-nya jadi ke kita. Aduh, gawat. Aduh, berarti ini terlalu kebawa suasana drakornya. Ya, Hormon. Istri lu punya alasan, hormon. Tapi memang waktu hamil Seva juga waktu itu menghabiskan waktunya nonton drakor. Terus udah tuh berapa tahun udah nggak nonton lagi. Ini pas lagi hamil dan lagi corona begini, nggak boleh kemana-mana, nonton drakor lagi. Mungkin anaknya kayak opa-opa di sana. Kayak Hyun Bin. Emang. Masa begitu lahir udah punya poni lempar gitu, terus matanya sedikit putih gitu. Pakai lipstick. Ntar nangisnya nggak oe, dulu. Yang penting cakep. Kocak. Terus di saat situasi seperti ini pandemi, automatically berarti Dika nggak kerja sama sekali dong nih, nggak ada syuting apa? Iya. Program gua ke postpone. Iya. Semuanya. Karena gue kan bawain acara game show itu berurusan sama banyak orang gitu, harus hadir ke studio. Kalau dilakukan dari rumah, moodnya akan jadi berbeda gitu. Makanya postpone aja. Lu juga kan film juga. Bye. Aduh. Ya, postpone. Nangis ya. Ya udahlah. Tapi kan YouTube jalan. Berarti mau di apa? Restoran? Tutup. 3 ditutup semuanya. Karena yang pertama, waktu itu yang di mall, yang di Kemang Village, di mall udah pasti harus tutup kan. Karena sebenarnya dari pas pertama kali gubernur ngasih himbauan nggak boleh ke tempat rame, itu orang-orang tuh udah mulai nggak pernah ke mall kan. Wah ini udah gawat nih, langsung nyungsep. Terus aku udah feeling, wah ini kayaknya corona nih bakalan panjang. Bener kan? Masih bertahan tuh sebulan, pas sudah masuk 1,5 bulan, apalagi pas sudah ada himbauan kita nggak boleh keluar ya udah ditutup, dirumahkan semua. Soalnya
kita kan bukan konglomerat ya, gitu. Kalau kayak gitu sih sebenarnya bisa ngambil dari kocek pribadi, cuman kan kita juga harus save hidup kita juga untuk beberapa waktu ke depan dengan tanggungan yang beragam Luar gitu. biasa. Makanya akhirnya pilihan itu jadi salah satu pilihan ya terakhir yang harus kita lakuin. Sedih sih sebenarnya, apalagi itu kan restoran 33 itu udah lumayan lama kan, udah 1 tahun lebih kan, udah hampir 2 tahun. Terus mereka juga nggak punya salah apa-apa kan karyawan, jadi harus dirumahkan gitu. Awalnya sih aku takut, aduh nih gimana karyawan. Ternyata karyawan pun sudah sangat siap. Karena waktu itu di kanan kiri kita tuh udah pada ditutup. Di restoran di mall tuh tutup semua. Mereka cuma nunggu waktu doang gitu. Ya udah akhirnya kita rumahkan. Kewajiban kita, hak mereka kita kasih. Cuman aku bilang nih kayaknya udah habis lebaran sih, kita belum tahu nih ya harus gimana lagi ya. Mereka udah sangat mengerti dan sekarang aku lihat ada yang dagang makanan, ada yang dagang ini ya, alhamdulillah sih, berdoa aja biar mereka juga bisa bertahan ya. Karena aku cuma bilang sama mereka bertahan. Ya. Tapi kalau yang ini gimana nih? Aku Apa baru tuh? terima loh, terima kasih loh. Iya, habis udahlah orang-orang pada ngirimin makanan lebaran puasa, aku kirimin makeup aja deh ya. Oh, ini ada Makasih ya. Oh, makasih. Ini ada Oh, ada. Tapi makeup masih jalan dong. masih. Makeup alhamdulillah. Sekarang yang masih jalan ya tinggal makeup aja. Ya. Online. Berarti itu semuanya online dan ada reseller. Iya, kalau yang online reseller masih jalan, cuman yang di mall-mall bye. Karena udah tutup semua juga kan, mall-mall kan juga nggak boleh buka kan. Jadi yang kita punya store di Jakarta dari Pacific Place, mana udah Pondok Indah. Itu ketika saya masih kurus. Lagi juga habis melahirkan juga kurus. Speaking Luna juga ada. Hah? Speaking of this makeup DC, Yes. aku pengen ngasih tahu teman-teman bahwa sebenarnya kalau aku boleh cerita, aku juga terinspirasi sama Usi sih. Dan bisa dibilang ini Usi adalah salah satu selebriti pertama di Indonesia yang bikin make up. Thank you. Lu terharu. Langsung ikut semuanya. Tapi aku senang sih sejujurnya ya. Sejujurnya banyak teman-teman artis yang punya brand makeup tuh aku senang banget loh. Karena jadi banyak pilihan kan masyarakat. Thank you. Kalau dulu kan orang-orang misalnya beli dari luar yang terlalu mahal. Kalau sekarang kan banyak gitu pilihannya. Ya. Yang ide siapa sih? Usi boleh tahu nggak? Yang pertama kali aku pengen. Dulu awalnya kita tuh bukan bikin makeup, malah bikinnya sabun sama lotion. Sama lotion dulu. Cuman kita kesulitan aja bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang besar yang udah punya lotion, sabun yang dari seluruh Indonesia. Makanya setelah 6 bulan ya, setelah 6 bulan itu keluar, kita keluarin make up. Waktu itu lipstick awalnya. Dan kita nggak nyangka waktu itu pas lagi lipstick itu, ini laku banget gitu sampai kehabisan terus. Akhirnya kita bikin yang lain-lain ya, lipstick bedak semuanya. Berarti 2013 kita bikin DC. Pertama, maksudnya artis yang lumayan pionir membuat makeup. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Sangat sukses gitu, bahwa gue aja kagum bahwa maksudnya sampai pasar-pasar ya Usi ya? Iya, pasar-pasar. Pasar-pasar tradisional. Nah, itu yang nentuin target marketnya siapa? Oke, gue segmennya ke sini nih. Iya, kita sih, aku berdua. Kita berdua ya. Iya sih. Itu berjalan natural gitu aja sih. Pada akhirnya kita awalnya kan tes market, nggak tahu nih produk akan jalan atau enggak dengan harga segitu. Barang lokal pasti akan selalu dibandingin sama barang impor. Tapi akhirnya karena waktu itu ya benar Luna tadi bilang bahwa artis pertama yang bikin kosmetik saat itu adalah Usi. Orang jadi penasaran gitu, pengen coba bagus nggak sih? Akhirnya dari situ mulut ke mulut mulai ekspansinya lebih gede lagi ke yang lain-lain. Itu tuh awalnya nggak sengaja loh. Jadi awalnya gini, dulu pas lagi baru nikah, dia tuh nggak tahu kalau aku tuh suka banget sama sabunnya The Body Shop.
Nah, sabun itu kan lumayan kan, pricey kan. Nah, aku tuh kalau beli tuh apa-apa suka nyetok. Jadi beli 10 botol, 10 botol. Nah, pas sudah kawin, lah ini kok apa sih, sabun apa banyak banget gitu-gitu kan. Terus sangkain dia ya kayak sabun-sabun lokal lainnya yang harganya kan gak terlalu mahal. Pas dia lihat harganya, loh, kok ini mahal ya? Dan emang sabun segini ya harganya gitu waktu itu awalnya. Begitupun pas dari sabun ke lipstick, waktu itu zamannya Anastasia baru masuk. Tahu. Nah, itu kan mahal banget kan, lumayan kan. Ya kan, terus akhirnya aku bilang, itu lip matte itu mahal banget, kita bikin aja lipat dengan harga jauh lebih murah. Akhirnya orang-orang pada nyoba tuh lip matte-nya, makanya sampai boom gitu awal-awalnya. Nah, sekarang lip matte udah di mana-mana kan ada. Ya. Pernah ada yang gagal nggak sih dari restoran? Dari usaha? Ya, usaha-usaha. Sepatu gagal. Sepatu waktu itu kita tutup. Iya, jadi waktu sepatu udah berarti 3 tahun ya? Iya, lumayan lama. Sepatu 3 tahun. Nah, waktu itu pas sepatu masih ada, kita punya DC. Nah, itu tuh, karena waktu itu kita belum punya orang-orang yang bisa megang fokus satu-satu, akhirnya kan jadi kepecah kan? Iya, sepatu, ya DC. Akhirnya aku harus mengorbankan sepatu aku tutup deh. Aku jual tuh semua asetnya, aku mau fokus di DC. Kalau misalnya saat itu kita punya orang yang memang kita bisa pegang-pegangnya tuh ke sepatu, ke DC, mungkin nasibnya nggak begitu karena waktu itu kan otaknya semuanya di sini kan, jadi aku harus ngatur ini, nggak kuat, akhirnya sepatu yang kita close. Kalau sekarang karena corona, restoran. Sedih deh. Gak apa-apa lah, nanti kan balik lagi selesai, buka lagi, DC-nya tambah banyak lagi, cuan lagi. Wah, amin. Usi, Dika, thank you so much ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan makin rajin ya bikin kontennya. Ya, gara-gara corona. Gara-gara corona, iya betul. Gue lihat lo yang bikin itu apa? Pakai itu si gara-gara corona itu. Gue ngakak sih, it's good. Keren. Ya makanya gue terinspirasi lah dengan pasangan yang selalu update dengan konten-kontennya. Mau ngapain lagi? Yang terakhir, itu yang mikir siapa? Yang punya ide? Konten. Yang itu? Oh, itu dia. Kalau itu dia. Ya, buat iseng-iseng lah. Biar menjaga kewarasan di rumah. Tapi gak waras. Kocak amat, ngakak pas nonton itu. Thank you banget Dika, Usi. Thank you. Thank you ya. Bye-bye. Dan sukses. Minal aidin wal faizin. Sama-sama. Apa, menunaikan ibadah puasa lancar hamilnya. Mudah-mudahan gak ada apa-apa. Dah. Oke, bye-bye. Dah. Mama. Bye.